balik lagi sama kita. Ya, kali ini kita bakal interview seorang lady dari Bali. Dan dia itu pernah kerja 4 tahun di Maldives. Bayangkan 4 tahun, dan itu benar-benar Maldives itu kan pantai yang paling indah, terkenal, terus airnya yang sangat jernih. Dan kita pengen tanya nih, gimana kehidupannya dia waktu saat dia kerja di Maldives selama 4 tahun di sana. Seberapa serunya, sedihnya, senang sedihnya di sana gitu ya. Oke, kita bakal tanya. Oke, kita hadir aja. 1, 2, 3. Ya. So iya, kita udah ada Kak Green di sini. Lihat dong, Green kenapa dipanggil Green, karena dia suka warna hijau. Oke. Kita mulai aja langsung cepat, karena kita mau bertanya langsung dengan Kak Green ini. Udah kepo banget kita. Bener ini pertanyaan yang kayaknya kita penasaran gitu, karena Maldives itu bener indah banget, dan gimana cara bisa ke sana. Ya. Oke. Udah berapa tahun sih Kak di Maldives? Gue Maldives itu dari tahun 2012 ya. Wow, dari 2012 sampai Salah 2000 berapa ya? Lupa gue tahun berapa ya? 2000. Yang jelas 2000. Iya benar 2012. Guys, bayangkan Sudah berumur ya, maklum. Berapa ya? Iya, Umur setahun. 19 tahun. Itu masih 19 tahun. sekolah kan berarti. Masih cabe-cabean intinya, baru selesai kuliah ya. Selesai kuliah. Oke. Jadi langsung selesai kuliah dia memberanikan diri untuk ke Maldives itu. Nah, lu kan cewek tuh ya, gimana caranya menyesuaikan diri, karena kan mungkin beda ya sama cowok. Kalau cowok kan harus ada keberaniannya sendiri. Nah, kalau cewek itu gimana cara ngebangunnya? Kalau cewek itu sebenarnya gampang ya, yang penting kamu tuh percaya diri, kamu tahu kemampuan kamu nggak mudah nyerah, terus kamu berani ngambil resiko, sama yang penting itu kamu mau sama namanya tantangan, siap dengan namanya tantangan. Tantangan penting banget untuk mengimprove diri ya. Tantangan. Terus soalnya kan kalau di Maldives dia nggak di kayak kita ya. Kalau kita kan di land, istilahnya di tanah yang kemana-mana banyak Kota mall, gitu, terus kota, ada mall. city. Tapi Maldives itu kepulauan kan. Itu kan juga pasti ada pertimbangan nggak sih? Iya. Ya karena Maldives itu kan kepulauan kecil, jadi satu resort itu satu pulau. Wow, satu pulau itu satu resort. Satu pulau itu satu resort. Oke. Jadi kalau kamu mau ke capital city-nya Maldives itu kamu harus naik seaplane, kalau nggak naik seaplane naik speedboat atau naik perahu, itu tergantung resort kamu seberapa jauh dari ibu kota. Tuh berasa kayak ini kan miliarder naiknya seaplane Iya. ke city kan. Seru banget ya. Pengalaman tersendiri. Iya. Pengalaman sendiri. Iya. Tapi nggak terlalu sesuatu yang baru ya, karena gue kan dari Bali, jadi Bali kan Oh iya pulau benar. kecil ya. Jadi Bali kan juga ini ya, Iya. juga kepulauan gitu kan. pulau juga, pulau kecil juga, jadi ya nggak terlalu sampai ini banget. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi, cara menghibur diri, karena kan kalau pulau itu kan beda sama kita, nggak ada bioskop di sana, nggak ada mall, nggak bisa belanja gitu kan. Terus kalau di sini kan kalau di darat kita bisa belanja gitu, bisa nonton, bisa ngecai bareng sama teman-teman. Nah, iya. Kalau di Maldives kan pasti cuman pantai, terus apa aja hiburan dirinya di sana. Oke. Kayak untuk mengisi waktu kayak 4 tahun itu kan nggak, iya 4 tahun kan nggak kayak cepat. Jadi gini, kalau di Maldives itu tergantung dari resortnya atau pulaunya, kamu dapatnya di mana. Dan setiap pulau itu memiliki peraturan sendiri. Tapi khususnya buat kita, just FYI ya, di Maldives itu biasanya yang kerja cewek itu cuma beberapa orang. Jadi nggak banyak cewek, rata-rata cowok, karena Berarti itu cuma di ngomong di bagian apa Pak? Kalau di sana? gue di bagian sound. Di spa itu cewek, oke ya. Jadi itu tuh harus gimana ya? Kalau misalnya waktu luang itu kayak kita boleh ke island hopping, kita boleh ke sunset fishing, itu nanti tergantung resortnya mereka ngasih kita benefit apa. Kamu boleh ke pulau-pulau lain, ke pulau penduduk. Kalau kamu libur, kamu bisa melihat aktivitas apa yang dilakuin penduduk-penduduk di sana. Terus kamu juga boleh mancing tiap malam atau sore. Kamu juga boleh ke kota, tapi tergantung lagi di mana persyaratan. Maksudnya kayak flow-nya dari resort itu sendiri atau dari company kamu. Tapi pasti ada di sana tuh, pasti ada lapangan untuk kamu bisa main sepak bola, main bulu tangkis. Oh, masih ada bulu tangkis sekarang kan? Masih. Wow. Masih. Karena nanti mereka punya ruangan sendiri untuk bulu tangkis, untuk volley. Kalau misalnya kamu mau main biliar, makanya
Jadi gue bilang itu tergantung dari pulaunya yang ngasih kamu benefit kayak gimana. Jadi itu salah satu benefit kerja di sana kan? Iya. Oke, wow. Jadi mereka itu pulaunya itu benar-benar udah menyediakan refreshing tempatnya juga untuk para karyawannya juga berarti kan? Jadi diperhatikan juga ya. Terus kan kalau misalnya kita kan dari Indo, Maldives itu sebenarnya di kepulauan apa sih? Kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kan kadang-kadang kita mikir kayak Maldives itu Hawaii or somewhere else. I really wish that it would be Hawaii, so I'm gonna never move from there. Tapi masalah Maldives itu Maladewa, negara Maladewa. Itu dekat banget sama Sri Lanka. Ya, it's just 7 jam dari Indonesia. So orang lokalnya banyak orang yang kerja di sana, ini banyak orang Sri Lanka, India gitu ya. Kalau gue bilang sih pegawai atau staffnya orang-orang di Maldives itu rata-rata dari Sri Lanka, India, Bangladesh, Nepal. Maldivian sih pasti ada, serumpun. Kalau Maldivian sih pasti ada. Jadi setiap resort itu harus ada Maldiviannya sendiri yang harus megang front desk. Salah satunya juga harus ada yang di F&B, di spa nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma di front desk, F&B, ya di bagian reflection gitu. Tapi kalau untuk orang-orang lokal ya, guest relation, jadi harus ada orang lokalnya yang hold, karena kan mereka yang tahu juga kan, tahu tempat lokasinya kayak gimana. Istilahnya kayak orang Bali, harus ada orang Balinya biar tahu juga ya. Terus apa sih kualifikasinya nih Kak? Biasanya kan kalau kita mau kerja keluar, kita itu antara pakai agen, mandiri, atau relasi. Jadinya Kakak bisa kerja di sana. Karena Maldives ini terkenal dengan agak susah juga ya. Iya, salah satu itu selalu terkenal karena kan mereka banyak kan ininya ya lokalisasi, lokal yang lebih banyak untuk bekerja. Nah kan kita orang luar dari serumpunnya itu berarti kita lebih ketat untuk masuk sananya kan. Chance-nya lebih kecil gimana tuh maksudnya? Dulu gimana cara bisa masuk ke Maldives? Kalau gue personally sih pertama kali gue ke Maldives itu karena dikirim dari kampus. Untuk training gitu. Jadi pas ke Maldives lewat kampus itu kayak tantangan ya. Pertama kali ke luar negeri terus ke Maldives, baru sampai di Maldives itu kayak pulau kecil, kanan kiri depan belakang air. Sama kayak Bali kan berarti kayak Bali, cuma ini kan lebih kecil karena ini cuma satu resort doang gitu. Jadi pegawainya waktu itu bisa dihitung berapa ekor. Dia lagi. Ketemu dia lagi. Mau ke depan air lagi, air lagi. Jadi kemana-mana air. Kalau kualifikasi sih menurut gue yang penting kamu tuh punya skill. Kamu bisa pasti interviewnya kamu tuh pasti dengan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan kamu, confidence kamu seperti apa, terus pengalaman pasti karena mereka pasti pikir kalau kamu ada pengalaman untuk kerja keluar, terus gimana kamu bisa make sure that you gonna get your job done perfectly, pasti harus capable gitu. Intinya kalau kamu nggak terlalu perlu bisa bahasa Inggris, yang penting kamu bisa dasar dan basic. Karena dulu berarti basicnya ya. Basic, jadi harus basic doang, nggak perlu kamu tuh belajarnya bahasa Inggrisnya tuh sampai vocabulary, you don't need that too. Soalnya pertama kali gue ke Maldives itu gue bisa bilang gue tuh nggak bisa bahasa Inggris, gue cuma bisa bilang yes and no. Paling sering diomelin sama manajer gue karena dia ngomong apa gue nyautnya apa. Tapi yang ngedorong gue, yang bikin gue tuh itu malah jadi lebih semangat kan? Exactly, take it as a positive way gitu. Jadi kamu tuh harus percaya diri, kamu tuh jangan mudah menyerah gitu. Karena keluar negeri itu nggak gampang. Kalau kamu sekali kamu dapat kesempatan buat bisa keluar negeri, gunakan kesempatan itu. Seperti dengerin, kalau kamu mau di highlight ini dari quote, kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk kerja keluar negeri, digunakan. Maksudnya kenapa nggak diambil gitu ya? Masalah kamu bisa atau tidak bisanya melakukan the best dari kamu itu nanti belakangan, yang penting kamu ada di tempat itu, nanti kamu akan bisa belajar dengan sendirinya. Karena percaya apa enggak sih kalau kita tiap hari ngomong bahasa Inggris mau nggak mau kayak kita itu lagi di atas gunung dijorokin harus bisa gitu, harus bisa terbang gitu. Walaupun kita emang dasarnya buat itu kayak mana gitu ya, agak malu kan ya, malu orang Indonesia gitu kan biasanya malu. Intinya harus confidence, kamu harus percaya diri karena masih banyak yang pengen keluar negeri tapi nggak bisa. Tapi silakan kamu punya kesempatan, jadi harus diambil, jangan nyerah. Kalau bahasa Inggris kan bukan bahasanya kita, jadi
Kalau mau belajar pasti bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Belajar jangan baca buku, perbanyaklah ngomong sama kayak aku Untuk aktif. Oke, ada lagi nih satu. Kan kalau di pulau itu berarti kan nggak ada grocery store kan di sana. Terus gimana caranya bisa? Gak ada cash gitu ya. Iya. Kalau Carrefour nggak ada. Aduh, nggak di sponsor kita guys. Gimana ya? Kalau gue bilang sih selama gue 4 tahun di Maldives itu setiap lu kerja di pulau itu pasti ada warung kecil yang bisa ngebantu lu buat memenuhi kebutuhan Lontong gitu ya. Lontong ya. Lontong. Kalau orang Bali bilang dakocan, bukan, itu kebalik, dakocan agak lebih cantik gitu. Iya, jadi kayak ada toko kecil itu yang biasanya yang punya itu orang lokal, biasanya juga orang Bangladesh, mereka nyetok makanan kayak gitu. Tapi kalau kamu berarti lebih mahal kan? Karena kan mereka harus sama. Oke. Tapi kalau misalnya kamu mau ke kota, itu biasanya kamu kalau mau belanja beli bahan pangan, itu kamu harus ke kota, tergantung resort kamu seberapa jauh dari kota. Kalau dekat itu bisa setiap hari kamu bisa jalan. Wow, duitnya juga banyak. 30 menit enggak, di Maldives itu murah loh biaya hidup. Murah. Oke. Nah, ya biaya hidup tuh gimana cara kayak makan gitu kan? Iya. Kalau bisa gue compare ya di Maldives itu biaya hidup itu murah. Lebih murah daripada di sini. Nggak ada tuh namanya branded things. Forget about branded. There is no brand at all. Itu mereka tuh punya brand sendiri, punya supermarket sendiri, punya, dan satu lagi nggak ada mall di Maldives. Nah. Oke. So, jadi bisa nyimpen duit ya, bisa ke save itu maksud saya ya. Buat beginners, just advise you to try Maldives first. Tuh, benar. Jadi You're gonna harus save lots of money for that. Jadi lebih bisa save uangnya karena nggak ada mall. shopping Nggak center, ada. so nggak bisa. Kita nggak bisa window shopping ya. No Victoria's Secret, no Zara, no Bershka, nothing. They have their own brand. Jadi lu bisa nyimpan duit dan sana nggak ada tempat yang buat lu tuh spend money. Jadi lu bisa totally save. Oke. Seru-seru banget ya di Maldives. Sebenarnya seru ya kalau di Seru banget kalau kita dapat kesempatan sih ya coba nanti kan. Kalau ada kesempatan. Kenapa nggak kalau ada kesempatan harus diambil. Harus diambil Ya. pengalaman. Ya. Gimana nih caranya ngalami kayak homesick dari rumah gitu kan, kayak 4 tahun di sana terus kayak di pulau gitu. Makanan juga mungkin kita Mungkin beda ya. suka dan tidak suka gitu kan. Tapi kebanyakan sih kan berarti di sini. Kalau gue bilang di Maldives itu kalau homesick pasti homesick ya, terutama orang yang udah biasa keluar ke tempat-tempat yang kayak di Bali, selalu ke sini lah, liburan di sana, liburan di sini, boring dikit lu mau ke pantai, liburan dikit lu mau ke mall. Kalau di Maldives lu stuck di pulau itu lu nggak bisa kemana-mana kan. Tapi bisa seperti yang gue bilang, aktivitas di pulau itu banyak kalau lu mau ngikutin. Kalau homesick pasti udah, apalagi waktu zaman gue di Maldives itu kan belum kayak sekarang tuh. Online dong, WA, call dulu. Jangan pager guys. Hello, jangan dulu tuh Skype, bukan pager. Sorry. Jadi gue masih milenial ya, tolong. Ya. Jadi sekarang aja sih gue masih agak sulit kan untuk menghubungi rumah kan. Apalagi zaman sinyal dulu ya, kayak tahun 2012 belum terlalu terfasilitasi Belum untuk ada 4G. connection ya. Ya, belum ada 4G. Terus kalau internet itu mahal nggak sih? Kalau di UAE sendiri ya pengalaman kita agak lebih mahal dari itu ya, internet. Seperti yang gue bilang sendiri, kayak tergantung dari resort kalian. Berarti di provide ya? Nanti kita di provide gitu. Wow, internet pun juga di provide sampai akomodasi kan? Iya, karena kan kita tinggalnya di resort itu, kita nggak ke kota, jadi kita dikasih kamar, di kamar itu dari internet. Tapi kalau misalnya kamu mau keluar, kamu mau ke island hopping, dan kamu harus beli internet data itu, dan itu nggak terlalu mahal, gitu. Nggak tahu sekarang ya, kalau di zaman dulu sih masih murah. Ya jadi kan itu ya akomodasinya juga berarti di pulau yang sama kan? Di pulau, cuma karena kita cewek, jadi kamar kita itu di pojok, di ujung jalan Kenangan. Jadi dipagarin itu, dan security itu harus selalu ada gitu. Tempat kita tuh jauh dari kamar-kamar cowok gitu. Oh, jadi sama indahnya ya tempat hotel, kamar tamu sama akomodasi. Jadi kan sama island masih sama ya. Jadi island ya, the same place. So dia juga akomodasinya di sana, jadi menikmati ya kayak kamu lah sendiri gitu kan.
Cuma galaunya itu kalau musim hujan. Nah, Kenapa? kalau musim hujan kan Banjir. kita bukan banjir ya, bergetar gitu loh. Apa Jadi bergetar? bunga lonya kita tuh bergetar kalau musim hujan. Oh, Oh, gitu. jadi- Kirain banjir gitu kan? Boro-boro banjir kan Tadi jarang. pulau. Banjir. Naik lagi Air lagi. Enggak, jadi bergetar gitu. Jadi kayak suasana kalau pagi kita tuh biasa dengar suara burung yang bangunin, Ah, suara itu. ombak gitu, romantis kalau sama pacar sebenarnya. Jadi waktu buat kamu meditasi, buat kamu Ya. belajar mengenal diri kamu sendiri, kamu belajar untuk bersabar, kamu belajar untuk membuka pikiran kamu gitu loh, karena kamu ngelihat ini loh orang yang pengen bebas, Yang hidupnya Yang bukan hidup. cuma tanpa dari teknologi ya. jangan dari Jadi teknologi jauh. aja. Itu Oh. bagus itu sebenarnya, malu itu Ya tempat yang benar bagus. banget. Kayak untuk kayak Sosialisasi kamu lebih ke Karena society, kita- ke orang ya, lebih Jadi nggak bergantung ya lebih sama orang. bergantung ke orang. pokoknya untuk refreshing benar-benar cocok banget kalau kalian mau tinggal di Maldives. Ya, tergantung lagi kalau resort kamu, company kamu itu outsource. Kalau misalnya kamu belongs to the resort, itu kamu benefit kamu perfect banget. Oke. Karena kamu bisa makan di restoran bareng sama tamu gitu. Wow. Mhm. Terus kamu juga bisa menikmati kayak malam tahun baru ya. Kalau di sini di tempat lain itu kamu malam tahun baru kamu harus kerja buat tamu. Nah kalau di Maldives malam tahun baru kamu harus close. Jadi kamu pestanya sama kayak tamu, sama bareng tamu gitu. Jadi staff itu beda iya, ya. jadi staff itu kayak sekarang misalnya tahun ini kamu nge-serve tamu, tahun depan kamu gabung sama tamu, staff yang jadi jadi di rolling rolling, ya, oh, rolling. rolling. Oke, Tapi sistem kalau rolling. dari gini gue sendiri ya Apa ya? selalu enjoy ya. Iya, Nggak ikut nge-serve tamu karena nggak ada tamu. malu-malu lah di tahun baru masa spa ya kan. Itu bagusnya. So itu kualifikasinya kan bisa bahasa Inggris, harus Ya basic lah ya, nggak perlu basic bahasa nggak perlu Inggris. Bahasa Inggris. ini banget, fluence banget, tapi kamu bisa. Dan kemauan harus ada, itu kualifikasi kemauan dan Iya. berani tantangan, Berani. nggak mudah menyerah, gitu aja. Gitu. Kalau misalnya seberapa pintarnya kamu, seberapa kualitasnya kamu, Iya. kalau kamu nggak percaya diri, kamu nggak ada kemauan, kamu mudah menyerah, nggak berani tantangan, percuma tidur di rumah pakai selimut. Oh. Iya, karena itu bakal tertutup ya kalau Bakal kita tertutup bisa, itu. tapi kalau kita nggak Nggak berani menunjukkan. tunjukkan, Sama aja itu bohong. sama aja bohong benar-benar. Gue bisa bilang gue dulu nggak bisa bahasa Inggris. Pertama kali keluar negeri umur 19 tahun tuh. Dan ke Maldives terkunci di pulau gitu. Tapi karena 19 kemampuan gue, tahun. kadang orang yang menilai kamu, orang-orang yang menghina kamu nggak bisa bahasa Inggris, gimana bisa kerja? Itu Jangan jadi dengerin, motivasi gitu, jangan negatif. Bener Jadi banget, itu itu positif, jadi jadi motivasi. Itu terpacu. Iya. Gue bisa bahasa Inggris karena gue dulu sering dihina, gue sering gimana ya, That's dibully, true, that's dibully. true. Dibilangin nggak bisa. Ditantangin, lu besok gue suruh lu ke Ulubar buat briefing kamu Oreva. Kurang ajar kan, tapi apa? Gue nggak benci, gue bilang oke. Padahal gue nggak bisa, Pokoknya gue bilang, gelagapan oke. dulu ya, gelagapan ngomong dia Jadi aja. harus oke, ya saya bisa. Kita okein aja dulu. Nanti masalah besok aja. Iya. Pikir. Kalau Yang penting kamu ada gimana? kemampuan ya, kalau ada keinginan. Jangan menyerah sebelum berperang.